Oke, halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Krentek ID. Oke, jadi seperti yang sudah kalian request ke gue, kalian request gue bikin list rekomendasi keyboard tahunan terbaik di tahun 2022 ini, dan di video kali ini gue akan merealisasikan hal tersebut. Dan di sini gue sudah merekap semua keyboard-keyboard yang sudah pernah gue review di tahun ini maupun yang belum, tapi gue sudah pernah coba maupun punya secara personal. Gitu, dan tentunya tidak semuanya terbaik, jadi akan ada keyboard-keyboard yang tidak masuk ke list ini. Nah, parameter yang gue pakai untuk keyboard bisa masuk ke list ini itu adalah yang pertama, keyboardnya sudah pernah gue review. Yang kedua, keyboardnya minimal kalau gue nggak pernah review, minimal gue sudah coba dan mungkin gue sudah punya secara personal, tapi nggak gue review aja. Dan selain itu, gue nilai juga secara fitur, kualitas keycaps, build quality, sampai ke typing feel-nya seperti apa. Lalu list rekomendasi mechanical keyboard di 2022 ini akan gue bagi menjadi 3 segmen besar. Yang pertama adalah budget, ini mana budget ini tentu saja banyak yang request ke gue soal si budget ini, karena yang paling banyak juga bisa dibilang. Dan selain itu semoga bisa menjadi guide kalian untuk bisa memilih keyboard pertama kalian untuk membeli sebuah mechanical keyboard. Lalu segmen yang kedua ini adalah keyboard yang out of the box sudah bagus, sudah enak, fitur-fiturnya lengkap, kayak wireless, hot swap, short facing, keycapsnya bagus, build quality mantep, dan sebagainya. Itu semua udah jadi satu di segmen yang kedua ini. Dan gua rasa segmen kedua ini cocok buat kalian yang berencana untuk mengupgrade keyboard budget kalian menjadi keyboard yang lebih bagus lagi gitu. Dan segmen yang ketiga ini adalah segmen keyboard barebone yang gua set range harganya itu di sekitar 2 sampai 3 jutaan. Dan di segmen yang terakhir ini cocok buat kalian juga kalau kalian berencana untuk upgrade keyboard yang range sejutaan tadi ke keyboard yang lebih premium lagi kalau misalnya kalian penasaran dan pengen upgrade lagi. Lalu selain itu di sini gue juga akan menambahkan honorable mention dan juga keyboard apa yang menurut gue paling terbaik di tahun 2022 ini. Dan di video ini sepertinya gue nggak akan bahas keyboard yang harganya udah mulai absurd, kayak mulai dari barebone 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, dan seterusnya gitu. Karena gue yakin di segmen harga sini gue rasa orang-orang sudah bisa tahu apa keyboard yang pengen mereka beli gitu. Cuman kalau misalnya banyak dari kalian yang request, ya mungkin kapan-kapan akan gue bikinin. Oke, start dari yang paling murah dulu, itu ada Rexus Daiwa 68 SF, yang dimana untuk keyboard compact yang lewatan 65% dan punya arrow dan harganya cuma 500.000, gue rasa nggak susah bagi gue untuk bisa ngerekomendasiin si keyboard ini gitu. Dan secara build quality udah bagus, hot swap universal juga udah ada. Dan selain itu, kalau kalian pengen harga lebih murah lagi, kalian bisa pergi ke yang versi north facing-nya yang dimana lebih murah 100.000. Nah, kalau kalian pengen yang lebih compact lagi, itu ada Phanteks Maxspeed 61 Frost, mau yang wireless ataupun yang wired. Nah, setelah kesuksesan dari Phanteks Maxspeed 61 yang lalu, itu mereka mencoba untuk merefresh varian ini dengan merilis versi yang Frost dengan tema yang monokrom dan juga case yang hampir transparan atau smoky ini. Nah, selain itu fitur-fitur yang baru itu ada south facing, dan kalau misalnya kalian pengen yang ke versi yang wireless itu juga ada, tapi dia masih north facing gitu ya. Dan ini berguna banget buat kalian yang pengen setup kalian lebih clean ataupun kalian pengen bawa keyboard ini sebagai keyboard yang portable. Oke, lanjut. Meskipun di awal perilisannya bisa dibilang terjadi sebuah keblunderan, tapi sepertinya agak susah buat gue untuk tidak merekomendasikan si Vortex Series GT6 dan juga GT8. Karena terlepas dari si keblunderannya ini, keyboard ini tuh punya value yang bagus banget dan punya harga yang bisa dibilang kayaknya murah banget pada waktu itu dan bahkan kayaknya sampai sekarang. Keyboard ini punya build quality yang oke, wireless, south facing juga, dan dia juga punya knob yang bisa dibilang jadi tren di tahun ini. Oke, tadi udah segmen budget dan sekarang kita move on ke segmen yang kedua, yaitu keyboard yang out of the box sudah bagus dan fitur-fiturnya semuanya udah lengkap. Oke, yang pertama gue akan mulai dari keyboardnya Pressplay dulu, yaitu Rover 84 V3 yang bisa dibilang secara teknis adalah keyboard gasket mount pertama dari merek lokal gitu ya. Dan ini adalah varian ketiga dari Rover 84 yang dimana upgrade-nya cukup banyak, mulai dari wireless south facing, keycapsnya pakai cherry profile PBT double shot yang kualitasnya oke. Lalu dia juga ada knob, dan secara tapping feel sudah cukup mencerminkan tapping feel dari si gasket mount itu sendiri.
Nah, melihat ketenaran dari CIY atau CIY Gas 67, di sini Press Play memutuskan untuk ngeluarin versi mereka sendiri dengan Voyager 68 V2. Yang mana beda dari Gas 67, di sini mereka sudah wireless, south facing, dan juga sudah menggunakan daughterboard. Gitu, dan selain itu si Voyager 68 V2 ini juga dijual secara full kit yang harganya kayaknya hampir sama atau bahkan bisa lebih murah daripada Gas 67 kalau kalian beli atau build dari nol. Dan kalaupun kalian beli sendiri si Gas 67 dari luar yang sudah ada versi south facing-nya, gue nggak yakin harganya itu bisa lebih murah dari si Voyager 68 ini kalau include sama shipping dan juga pajak. Itu apalagi si Voyager 68 ini sudah include sama switch dan keycaps yang kualitasnya lumayan bagus. Oke, lanjut ke layout yang cukup jarang dijamah, yaitu layout full size atau layout 96 keys. Dan di sini Rexus mencoba menjamah layout ini dengan Daxa M100X Ultimate. Ini mana ini adalah versi sempurnanya dari Daxa M100 yang dulu pernah rilis, yang dimana pas perilisannya itu bisa dibilang agak kurang matang. Dan selain itu keyboard ini sudah wireless, dongle dan juga Bluetooth, gasket mount juga, lalu keycapsnya sudah menggunakan PBT double shot cherry profile, dan dia juga sudah punya build quality yang oke menurut gua. Oke, lanjut ke segmen keyboard yang ketiga adalah segmen keyboard barebone di range harga sekitar 2 jutaan. Dan keyboard yang pertama yang cukup nge-hype juga di tahun ini adalah QWERTY Keys QK65, yang dimana keyboard ini punya banyak banget kombinasi warna dan juga pilihan warna weight yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian dibandingkan dengan pesaingnya si Zoom 65 pada waktu itu. Selain itu, keyboard ini juga gua rasa nggak susah untuk orang bisa suka sama keyboard ini karena punya karakter suara yang talky poppy creamy anjay. Dan selain itu dia juga punya tapping feel yang soft tergantung dengan kombinasi atau pilihan plate yang kalian pilih. Lalu menjawab kepopuleran dari keyboard custom aluminium barebone gasket mount, di sini Noir juga tidak mau kalah dan mereka merilis Noir Z1 dan juga Z2. Yang dimana di awal perilisannya ini, keyboard ini punya harga yang bisa dibilang sangat agresif banget, bahkan ngalahin harganya si Keychron Q1 dan juga Glorious GMMK Pro. Tapi eksekusinya bisa dibilang nggak mengecewakan untuk sebuah keyboard custom pertamanya mereka. Dan selain itu, keyboard ini juga berhasil memberikan tapping feel yang soft dan juga fleksibel dengan bahan plate dan juga bahan gasket yang berbeda yang kita dapetin dari paket pembeliannya. Dan keyboard ini juga punya knob dan juga punya bottom weight yang menurut gue desainnya cukup cantik. Dan sekarang juga harganya tidak semahal waktu pas awal rilis dan keyboard ini juga cukup mudah didapetin. Dan yang terakhir di segmen ini dan yang belum lama gue bahas itu adalah QK75 dari QWERTY Keys, yang dimana keyboard ini ngebawa plateless design yang bisa memberikan tapping feel yang tidak bisa didapatkan di keyboard-keyboard yang wajib menggunakan plate. Dan sekaligus keyboard ini juga bisa dibilang yang menurut gue tapping feel-nya itu paling enak di range harga segini. Selain itu karena ini dari QWERTY Keys, jadi opsi kombinasi warnanya itu ada banyak banget dan dia juga bisa pilih mau pakai knob dan juga pakai badge dan bisa diganti dengan sangat gampang dan dia juga ada fitur wireless-nya. Dan keyboard terakhir yang menjadi favorit gue juga di tahun 2022 ini adalah Tiger 80 Lite dari KB Defense, yang dimana berbeda dari KBD 67 Lite, yang dimana dia gasket mount tapi tapping feel-nya keras atau stiff.
Tapi si Tiger Elite ini punya desain internal yang berbeda jauh dan bisa ngasih tapping feel yang soft dan juga fleksibel dan enak banget menurut gue buat tahun ini, tapi dengan harga yang affordable untuk sebuah custom keyboard yang case-nya berbahan plastik. Desain keyboard ini memang seperti keyboard TKL pada umumnya, cuman di sini mereka ada opsi pilihan warna yang cukup banyak, ada case yang transparan dan juga solid color. Dan kita udah dikasih juga kayak semacam tape mode yang dikasih desain yang cukup lucu, dan ini bakalan kelihatan kalau kalian pakai case yang warnanya transparan. Dan selain itu keyboard ini juga ada versi yang aluminiumnya, jadi kalau misalkan kalian pengen mix antara top dan juga bottom case-nya dengan bahan yang berbeda, itu juga bisa. Dan keyboard ini bisa bilang yang paling lama juga dari meja gua jadi daily driver. Dan sebagai tambahan atau honorable mention, karena gue rasa nggak afdol buat gue untuk mention keyboard-keyboard ini. Dan yang pertama adalah Mono Key Standard, yang dimana keyboard ini gue rasa patut untuk dilabelin sebagai keyboard pre-build terbaik untuk saat ini, karena secara build quality nggak ada keyboard yang build quality-nya kayak begini. Dia gasket mount, wireless juga, Bluetooth 5, dan dia punya tapping feel yang kombinasi switch dan keycapsnya bisa ngasih tapping feel yang enak, dan akustik yang bisa dibilang berbeda juga dari keyboard pre-build kebanyakan. Honorable mention yang kedua itu adalah Balkan Echo 60 dari Canon Keys. Ini keyboard yang sebenarnya harganya itu cuma $100 atau sekitar 1,5 jutaan. Tapi karena keyboard ini dari US dan gue sempat lihat ada beberapa vendor lokal yang berusaha masukin keyboard ini, dan harganya include sama shipping dan pajak, jadi sekitar 2 jutaan. Gitu. Dan keyboard ini adalah keyboard aluminium, O-ring mount, dan case-nya itu one piece, dan dia punya tapping feel yang enak banget menurut gue. Tapi kalau ngomongin keyboard stack akrilik, sepertinya nggak afdol kalau gue nggak ngebahas Vertizon dari Anorexia, yang dimana keyboard ini bisa dibilang sangat minimalis desainnya dan bisa dibilang cukup unik juga untuk desain sebuah keyboard stack akrilik. Dan awalnya pun gue nggak nyangka bahwa stack akrilik keyboard itu bisa dibikin kayak begini. Untuk yang versi HKB dan juga WKL ini, dia punya dua jenis mounting style yang berbeda. Jadi kita bisa nyobain dua tapping feel yang berbeda dalam satu keyboard. Dan selain itu dia juga ada versi yang F-rolless layout. Jadi layoutnya ini bisa dibilang sangat unik banget, nggak ada F-roll-nya tapi kayak TKL. Dan secara tapping feel pun gue juga bisa bilang ini enak dan beda banget dari keyboard stack akrilik yang biasanya pernah gue temuin. Dan keyboard ini memang bisa dibilang untuk ngedapetinnya cukup susah karena metodenya raffle dan cukup terbatas secara quantity, karena memang yang ngejalanin si keyboard ini tuh setahu gue cuman satu orang doang dari komunitas. Itu, dan gue harap sih kedepannya bisa lebih besar lagi dan jadinya lebih banyak orang yang bisa nikmatin si keyboard Vertizon dari Anorexia ini.
Oke, gua rasa itu sih rekomendasi mechanical keyboard dari gua di tahun 2022 ini. Semoga bisa jadi guide buat kalian yang masih bingung pengen cari keyboard mana yang pengen kalian pilih. Dan gua tahu di tahun ini banyak banget keyboard yang keluar, dan semoga ini bisa jadi guide yang pas buat kalian bisa milih keyboard apa yang cocok sama kalian. Dan ya, gue rasa itu aja sih. Semoga kalian senang sama konten ini, dan tungguin nanti akan ada list rekomendasi lagi dari gue. Dan seperti biasa, komen di bawah kira-kira gimana pendapat kalian soal konten dan list yang udah gue bikin di bawah, dan kira-kira keyboard apa yang menurut kalian paling terbaik di tahun ini. Dan seperti biasa, like dan share di video ini jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok juga ada karena kontennya beda sama di sini. Dan selain itu, kalian juga bisa join komunitas kami di Discord. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranita KD. Sampai jumpa di video yang berikutnya.